Hah? Apa yang terjadi? Di atas Sungai Takdir, Kaisar Dewa Huazi tiba-tiba mengangkat kepalanya karena terkejut. Samar-samar, dia tampak melihat wajah berkabut dan cantik muncul di atas Sungai Takdir, menatap Qin Chen. Wajah ini sangat buram dan tinggi. Meskipun tidak dapat dilihat dengan jelas, kekuatan tak terlihat yang turun sebenarnya membuat Kaisar Dewa Huazi merasakan sedikit penindasan. Siapa yang benar-benar bisa menembus rintangan Sungai Takdir dan turun langsung ke sungai? Dan juga membuatku merasa seperti ini. Dewa Kaisar Huazi terkejut di seberang kehampaan yang tak berujung, dia mendarat langsung di Sungai Takdir. Kuncinya adalah Dewa Kaisar Huazi tidak merasakan aura teror khusus dari pihak lain, dan tidak dapat membedakan sumber takdirnya. Apa yang terjadi? Dewa Kaisar Huazi terkejut. Samar-samar, dia sepertinya melihat kedua wajah ini tiba-tiba melirik ke arahnya. Mengapa aku merasa seperti ini? Dewa Kaisar Huazi terkejut dan mengerutkan kening. Perasaan ini sangat istimewa, seolah-olah dia adalah seorang wanita fana yang tiba-tiba tertangkap karena melakukan sesuatu yang tidak bermoral. Perasaan ini adalah umpan balik yang diberikan kepadaku melalui jalan takdir. Ini bukanlah perasaan kelahiran langsungku. Tapi mengapa Sungai Takdir memberiku umpan balik seperti ini? Aku tidak melakukan sesuatu yang tidak bermoral. Kaisar Huazi tidak melakukan itu. Saya baru saja mengajak Qin Chen untuk belajar tentang Destiny River, tetapi mengapa Destiny River memberi saya tanggapan yang tidak bermoral? Saya tidak melakukan sesuatu yang licik. Ledakan. Pada saat ini, di mana miniatur Sungai Takdir berada di tubuh Qin Chen, nafas Sisi sudah muncul di sini. Chen, apakah itu kamu? Di alam semesta awal, Sisi tampak bersemangat, dan kekuatan takdir yang tak terlihat membentang jarak tak berujung dalam sekejap dan terhubung dengan takdir Qin Chen. Ini aku, Sisi. Qin Chen memandang Sisi sambil tersenyum. Ketika nafas Sisi masuk ke miniatur Sungai Takdirnya, Qin Chen langsung merasa seolah keduanya menyatu, merasakan kehangatan dan harmoni. Ini adalah perpaduan takdir. Ledakan. Nasib kedua orang itu bergabung, dan nasib seluruh lautan kosmik berguncang dengan hebat. Segera, kekuatan takdir yang unik muncul dari takdir, dan dengan cepat menyatu ke dalam tubuh Sisi sepanjang miniatur takdir tubuh Qin Chen. Hancur. Sungai Takdir melonjak, dan seluruh jalan alam semesta terpengaruh pada saat ini. Chen, aku sangat merindukanmu. Gumam Sisi, suaranya lembut tapi seperti bel, bergema di benak Qin Chen. Aku juga. Qin Chen memandang Sisi dengan penuh kasih sayang. Benarkah? Sisi mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, mengapa saya merasa ada sesuatu yang tidak seperti itu? Ah! Qin Chen. Siapa wanita di luar itu? Dia terlihat baik, dan dia tampaknya terpelajar. Tidak lemah juga, kata Sisi lembut. Qin Chen tertegun dan berkata dengan tergesa-gesa, dia adalah dewa klan Haiti di alam semesta. Dia bertanggung jawab atas jalan takdir. Alasan mengapa dia muncul di sini adalah untuk membantu saya memahami keajaiban Sungai Takdir. Biarkan aku mengerti mengapa keajaiban Sungai Takdir harus terlibat. Di mana tanganmu? Sisi bertanya dengan bingung, berkedip. Ini. Keringat dingin muncul di dahi Qin Chen. Mungkin kamu takut aku tersesat, kata Qin Chen lemah. Sial, aku jelas tidak melakukan apa-apa, kenapa aku merasa sangat bersalah? Melihat ekspresi malu Qin Chen, Sisi langsung tersenyum. Oke, aku tidak akan menggodamu lagi. Sisi tersenyum dan menatap Qin Chen, namun, ada banyak wanita di luar sana yang sangat jahat. Kamu harus berhati-hati dan jangan tertipu oleh wanita-wanita ini. Qian Sui dan aku masih menunggu. Menjagamu. Qin Chen. Chen, aku sangat merindukanmu.
Aura takdir Sisi menyatu dengan sungai takdir Qinchen. Boom! Sungai takdir lautan alam semesta melonjak, dan kekuatan takdir yang bergulir terus melonjak di dalamnya. Datang dan perkuat nasib Sisi. Aura takdir Sisi juga memasuki sungai kematian, membentuk resonansi tertentu dengan takdir dunia bawah. Ledakan. Di mana dunia bawah berada? Semua undet mengangkat kepala mereka, dan di antara mereka Ning Muyao dan lainnya yang bertanggung jawab atas sungai undet memandang ke langit dunia bawah dengan kaget. Langit dunia bawah yang awalnya mati sebenarnya menjadi sedikit lebih terang pada saat ini, seolah-olah semacam transformasi telah terjadi, membawa sedikit vitalitas yang unik. Jiwa undet di dunia bawah awalnya memiliki nasib yang sangat suram, tapi sekarang mereka menjadi sedikit lebih cerah. Ini terbentuk setelah takdir di laut kosmik menyatu dengan dunia bawah. Perubahan di dunia bawah juga mempengaruhi perubahan di alam semesta awal, mempengaruhi setiap makhluk hidup di alam semesta awal, memperkuat asal-usul mereka. Gerakan ini terlalu besar. Qinchen juga dikejutkan oleh pergerakan di sungai takdir. Meskipun tingkat kultivasinya belum banyak meningkat, peningkatan di alam semesta awal dan dunia bawah sungguh menakjubkan. Ketika sungai takdir bergolak hebat, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di reruntuhan para dewa juga memperhatikan perubahan di sungai takdir, tetapi mereka tidak dapat melihat terlalu jelas. Namun fluktuasi sungai panjang takdir juga secara langsung mempengaruhi luasnya jalur surgawi lautan kosmik. Berdengung. Di kedalaman lautan kosmik yang luas, lautan dan langit kosmik yang tak berujung tiba-tiba bergetar sedikit pada saat ini. Jauh di dalam laut kosmik, eksistensi kuno dan menakutkan tiba-tiba membuka matanya, menunjukkan ekspresi terkejut. Untaian takdir lautan alam semesta telah dipetik. Lautan alam semesta bergetar. Pada saat ini, di kedalaman lautan kosmik yang tak berujung ini, entitas menakutkan yang telah tertidur selama bertahun-tahun tiba-tiba membuka mata mereka. Ledakan. Cahaya ilahi melonjak, menembus kehampaan alam semesta. Saat ini, lokasi kerajaan dewa kuno. Di langit berbintang yang ditinggalkan di ujung kerajaan Tuhan, banyak sekali bintang yang terkubur dalam kekacauan, dan ada bintang-bintang bobrok di mana-mana. Ini adalah tanah terlarang kerajaan kuno Tianhuang tempat para leluhur dimakamkan, dan tulang belulang orang-orang kuat dari semua generasi kerajaan kuno Tianhuang terkubur di dalamnya. Sebuah negara kuno. Salah satu kekuatan tertua di laut kosmik adalah kekuatan tingkat raksasa yang sebenarnya. Ia diam-diam mengendalikan wilayah dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di laut kosmik dan memiliki pengaruh yang sangat menakutkan. Pada saat ini, di tempat pemakaman leluhur kerajaan Tianhuang kuno, langit berbintang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergetar. Salah satu bintang yang paling rusak pecah, dan seorang lelaki tua kurus dengan pakaian compang camping perlahan duduk dan menatap ke langit. Di matanya yang keruh, seolah-olah ada aliran matahari, bulan, dan bintang di alam semesta, menembus langit berbintang yang luas, memandang ke langit lautan kosmik yang tak berujung dalam sekejap. Getaran laut kosmik dan langit adalah nasib laut kosmik. Siapa itu? Apakah itu dimensi tinggi dari sebelumnya? Sosok lelaki tua itu kabur, dan dia melarikan diri ke dimensi tinggi, takdir yang tak terhitung jumlahnya seiring berjalannya waktu, garis waktu yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh lautan alam semesta mengalir di matanya. Tiba-tiba, seolah-olah dia sedang melihat sesuatu, tubuhnya bergetar dan wajahnya menunjukkan keterkejutan. Tidak, itu bukan orang berdimensi tinggi dari sebelumnya. Ada eksistensi unik yang telah memasuki takdir laut kosmik dan memengaruhi nasib laut kosmik. Siapa itu? Dan melihat ke dalam kehampaan lautan kosmik yang tak berujung.